Shalom semuanya yang berada di Indonesia, berada di Amerika, atau bahkan di seluruh dunia yang sedang menonton ini. Shalom, perkenalkan nama saya Nehemia Kevin Untu. Biasa dipanggil Kevin, tapi biasa juga dipanggil Nehemia. Ya, terserah Bapak Ibu semua atau saudara sekaligus. Saudara, hari demi hari kita terus diperhadapkan dengan suatu tantangan yang dunia berikan. Terlepas hal itu baik atau buruk, tapi saya yakin dan percaya saudara bahwa setiap kita itu mengalami perkenanan Kristus. Nah, oleh karena itu, ada satu materi atau satu topik yang ingin saya bawakan atau saya bagikan kepada saudara semua, yaitu adalah benefits of discipleship, atau translate-nya adalah manfaat dari pemuritan. Nah, garis bawahi dulu arti kata pemuritan. Nah, pemuritan menurut saya, ataupun yang sedang saya ikutin sekarang, pemuritan adalah gaya hidup. Jadi, pemuritan itu bukan berarti suatu pengajaran yang hanya berhenti 2-3 bulan, atau setahun, atau 2 tahun. Enggak, tapi itu berlangsung terus-menerus. Makanya kenapa pemuritan itu adalah gaya hidup, saudara. Dan pemuritan itu bukan saja berbicara hanya stop kepada saya, tapi itu berlangsung dari saya ketika saya memuridkan orang, dan orang tersebut juga akan memuridkan. Jadi dia berlangsung, saudara. Nah, beberapa benefits dari pemuritan atau benefits of discipleship itu kita harus mengerti bahwa pemuritan itu adalah hubungan yang intim kepada Tuhan, saudara. Ya, Matius 28 ayat 19-20 sudah sangat jelas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara perhatikan kata jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus. Saudara, ketika kita melihat kehidupan Yesus ketika dia melayani 3,5 tahun di dunia bersama dengan para muridnya, dia sedang menjalankan pemuritan, saudara. Dan ketika dia mau berangkat ke surga, atau dia naik terangkat ke surga, dia bilang kepada muridnya apa? Jadikan semua bangsa murid, bukan murid Kevin, bukan murid pendeta siapa atau orang siapa, enggak, tapi murid Kristus. Hari-hari ini, saudara, saudara bisa cek di gereja saudara, atau mungkin saudara bisa cek dalam pengajaran saudara, apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita dapatkan. Apakah kita diajarkan untuk menjadi murid Kristus, atau kita hanya menjadi pengikut Kristus? Ini dua hal yang berbeda, saudara. Saya ulangi lagi ya, murid dan pengikut itu berbeda. Kenapa? Kalau murid, dia melihat gurunya mengajar apa, dia akan mengikutinya, dan dia akan mengaplikasikannya. Kalau pengikut, saudara, dia hanya melihat apa yang orang tersebut suka. Tapi ketika orang tersebut ngalamin suatu masalah, pengikut ini justru malah apa, saudara? Malah menjatuhkannya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita dibentuk dan diajarkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu bentuknya adalah kita menjadi murid Kristus. Nah, saya membagi dalam 3 tahap. Dalam zaman sekarang, saudara, dunia digital sangat-sangat luar biasa. Dan ini bisa membawa dampak yang bisa baik dan juga bisa buruk. Nah, kita diperhadapkan dengan dunia digitalisasi, dan saya percaya bahwa ketika kita berada dalam pemuritan, ini menjadi hal yang luar biasa. Saya membagi dalam 3 poin. Yang pertama ada fellowship. Yang kedua ada relationship. Yang ketiga ada discipleship. Fellowship itu artinya ketika kita mulai, kalau bahasa anak mudanya, saudara, itu kita ngopi bareng. Jadi kita sharing bareng. Nah, kedua itu ada relationship. Tahap di mana kita sudah mulai membahas sesuatu hal yang sangat, mungkin sangat dalam, ya, pembahasannya sudah sangat dalam. Dan ketiga itu ada discipleship, saudara. Nah, discipleship ini, itu kita sudah sampai di level di mana kita memakai kebenaran bukan kebenaran diri sendiri, saudara. Tapi kita memakai kebenaran dari Tuhan. Artinya apa? Contoh, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, saudara, kita bukan lagi mempunyai pemikiran kita mau balas dendam. Atau mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan Anda, ada orang yang ingin menjelekkan nama Anda. Kita bukan lagi memakai kebenaran atau ego kita, saudara. Karena ketika kita sudah dimuridkan, kita melihat cara pandang Kristus. Jadi ketika ada orang mau menjelekkan kita misalnya, kita melihat bahwa ada belas kasihan yang Tuhan berikan pada kita juga turunkan. Nah, itulah kenapa kita harus selalu, saya berikan lagi dengan poin yang kedua adalah 3B, berjalan, belajar, dan berubah seperti Yesus. Artinya, cara pandang kita bukan cara pandang manusia. Cara pandang kita adalah cara pandang Kristus. Yesus melihat orang banyak, dia mulai ada belas kasihan, saudara. Yesus melihat ada orang sakit, dia datang dan dia mau mendoakan dan dia menyembuhkannya. Artinya apa? Ada suatu hal yang sangat besar yang Tuhan berikan pada setiap kita, dan dia mau supaya kita juga bisa memberikan itu, menghidupkan itu. Nah, saudara, saya juga bukan hanya sebatas ngomong saja, atau mungkin ya omon-omon kalau bahasa anak mudanya. Tapi saya juga ingin memberikan arti kehidupan dalam pemuritan. Saya juga sudah dalam pemuritan kurang lebih sekitar 5 tahun, dan saya percaya saya juga masih banyak harus belajar. Oleh karena itu, saya juga ingin memberikan suatu kesaksian, yang dimana salah satu murid yang saya muridkan, itu namanya Erwin. Shalom semuanya. Jadi selama proses pemuritan ini yang aku alami sangat banyak, teman-teman. Tapi aku mau membagikan satu aja, tapi pasti powerful.
Nah, sama proses pemuritan ini, aku mengalami yang namanya bagaimana tuh harus mengasihi. Dulu tuh aku orangnya sangat logik sekali. Sedangkan kalau kita mengasihi orang, itu kita nggak bisa main logika kita. Kayak contohnya titik kritisku itu, aku nggak bisa kalau misalnya ditipu orang. Ditipunya sama anak rohani sendiri lagi. Jadi di titik itu, aku sharing lah ke Kak Nehem. Kak, ini gimana gini-gini. Aku diajarkan untuk mengasihi dia, nggak boleh kita kayak tinggalin dia gitu. Jadi selama proses pemuritan selama 2 tahun ini, aku sangat diajarkan untuk mengasihi walaupun telah ditipu banyak orang. Jadi pastikan teman-teman kalian ikut pemuritan, terhubung dalam pemuritan dan bergabung dalam pemuritan. Karena di sana bakal benefitnya sangat luar biasa teman-teman. Kita bakal berubah seperti Kristus dan berjalan seperti Kristus. Nah, saudara, ketika saudara tadi dengar dari anak murid saya, ketika dia bersaksi soal pemuritan, saudara harus berpikir begini, ini bukan berarti si Kevin yang akan sharing, atau mungkin ada peran si A yang akan membagikan firman. Memang kita sebagai alatnya untuk bisa memberitakan kabar baik, tapi yakin dan percaya saudara, bahwa biarlah nama Yesus yang dipermuliakan, biarlah nama Yesus yang terus dipromosikan. Jadi, saya percaya bahwa setiap kita akan terus mengalami kasih Kristus, dan ayo mulai bergerak dalam pemuritan saudara. Biar apa? Biar cara pandang kita, perspektif kita itu berbasis kepada Kristus dan bukan kepada ego. So, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan. Saya harap ini bisa memberkati saudara semua, maupun dimanapun saudara berada. Tetaplah pegang kasih Kristus, tetaplah aplikasikan firman Tuhan, karena itu adalah amanat agung yang Tuhan perintahkan pada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.